Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah pengajian Majlis Ta'lim An-Nur Firdaus, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada Ahad sore ini kita bisa bermuwajahah, kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti kajian bulanan. Fa insyaallah di dalam kesempatan sore hari ini kita akan membicarakan tentang rahasia surat Al-Fatihah. Nah, fa insyaallah surat Al-Fatihah ini ternyata memiliki fadilah, keutamaan serta keistimewaan yang Allah berikan kepada kita semua melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dinukil dalam kitab I'anatul Talibin sebagai berikut. Wa ruwiya annal kutubal munazzalata minas samaa'i ilal ardi mi'ata warba'at. Diriwayatkan di dalam salah satu hadis, annal kutubal munazzalata minas sama, annal kutuba munazzalata minas sama, sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan dari langit ilal ardi ke bumi, mi'ata wa arba'ah, sebanyak 104 kitab, ya, 104 kitab. Unzila ala syisin situn, diturunkan kepada Nabi Sis sebanyak 60, kepada Nabi Sis 60, wa ala Ibrahim salasuna, dan kepada Nabi Ibrahim 30 kitab, wa ala Musa qabla Taurati asyratu, dan diturunkan kepada Nabi Musa sebelum turunnya Taurat, di luar kitab Taurat, asratun, yaitu 10 kitab, ya, 10 kitab. Jadi jumlahnya sudah 100 tuh, ya. Nabi Sis 30, Nabi Ibrahim Nabi Sis 60, Nabi Ibrahim 30, 90 ditambah ke Nabi Musa sebelum turun Taurat 10, jadi 100. Nah, yang lainnya itu Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran 4, jadi jumlahnya 104, ya. Nah, yang disebut dengan kitab itu memang hanya 4, yaitu, ya, Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Yang lainnya itu disebutnya suhuf. Kenapa disebut suhuf? Karena ini merupakan lembaran-lembaran, ya, termasuk lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, itu berbentuk lembaran-lembaran. Sedangkan Taurat itu berbentuk kitab yang utuh, ya, berbentuk kitab yang utuh susunannya, sehingga dikatakan kitab Taurat itu. Kalau yang lainnya suhuf, suhuf Ibrahim, ya, suhuf Sis, ya, suhuf Musa, yaitu. Tapi Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quranul Karim itu disebutnya kitab, ya. Wa anna ma'ani kullil kutubi mazmu'atun fil Qur'an, dan bahwasanya makna-makna seluruh kitab itu dikumpulkan di dalam Al-Quran.
Jadi seluruh makna kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, kitab-kitab samawi itu, kitab-kitab langit yang diturunkan ke bumi kepada Rasul itu, yang jumlahnya ada 103, Al-Quran 1 ya, 103, itu semuanya maknanya terkumpul dalam satu kitab, yaitu Al-Quranul Karim ya, semuanya Bu, semuanya terkumpul. Jadi makna yang ada dalam kitab-kitab terdahulu itu semuanya terkumpul di dalam Al-Quranul Karim. Dengan demikian kita tidak perlu mempelajari kitab Injil, tidak usah mempelajari Taurat dan Zabur, cukup mempelajari Al-Quran, maka seluruh makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab-kitab yang lain itu sudah cukup ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu ya. Bahkan lebih sempurna tentunya, lebih sempurna, karena Al-Quran ini adalah menyempurnakan kitab-kitab terdahulu ya. Wa ma'anihi mazmu'atun fil Fatihah ya. Dan makna-makna daripada Al-Quran itu dikumpulkan lagi atau terkumpul di dalam suratul Fatihah. Nah ini keutamaan dan keistimewaannya Al-Fatihah Bu. Jadi makna-makna Al-Quran ya, yang 30 juz itu terkumpullah maknanya seluruhnya itu di dalam suratul Fatihah. Walihada summiyatu ummal kitab ya. Dan surat ini disebut atau dinamakan Ummul Kitab atau induknya kitab, induknya Al-Quran. Nah, ini kelebihan daripada surat Fatihah, disebutnya Ummul Kitab atau Ummul Quran, induknya Quran atau induknya kitab. Berarti induk Al-Quran itu ada induknya Al-Quran, induknya kitab itu berarti induknya seluruh kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Ini keistimewaan surat Fatihah Bu ya. Keistimewaan surat Fatihah gitu. Nah sekarang kita lihat satu persatu Bu, bahwa nilai-nilai Al-Quran itu terkumpul dalam surat Fatihah. Surat Fatihah terdiri dari berapa ayat Bu? Ada 7 ayat, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Berarti dengan demikian isi Al-Quran itu sebetulnya 7 gitu. Ada 7 poin. Isi Al-Quran yang 30 juz itu di dalamnya tuh 7 poin sebetulnya Bu. Ya, 7 poin. Kalau dikumpulkan ya, dikumpulkan menjadi satu, tidak lain makna-maknanya itu terkandunglah dalam 7 poin yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, yaitu 7 ayat. Mari kita lihat satu persatu kaitannya. Apa saja yang berkaitan dengan ayat-ayat Quran dan Al-Fatihah itu. Wa innama jama'atil Fatihatu jami'a ma'anil Quran. Dan bahwasanya terkumpullah di dalam surat Al-Fatihah itu jami'a ma'anil Quran, keseluruhan makna-makna Al-Quran. Terkumpul dalam surat Fatihah itu makna-makna Al-Quran ya. Mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, ngumpul semuanya di dalam surat Fatihah ya gitu. Li'anna kullama fihi minal hamdi wasyukri wassana'i fahuwa mudrijun tahta qawlihi alhamdulillah ya. Li'anna kullama fihi, bahwasanya semua yang terdapat di dalam atau berkaitan terdapat di dalam hamdi, alhamdu, wasyukri, jadi terdapat yang mengandung makna-makna yang mengandung pujian. Setiap isi Al-Quran yang mengandung pujian kepada Allah, yang berkaitan dengan, yang membicarakan tentang syukur dan membicarakan tentang penyanjungan kepada Allah, fahuwa
mundarijun tahta qaluhi alhamdulillah. Maka semuanya itu termasuk di bawah ucapan alhamdulillah. Jadi kalau kita sisir satu persatu ayat Al-Quran, Bu, yang berkaitan dengan pujian. Yang pertama bagian pujian, kemudian berkaitan dengan rasa syukur, ya. Kemudian berkaitan dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bentuk pemberiannya kepada makhluk, ya. Termasuk pujian-pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, tasbihnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, tasbihnya malaikat, pujian-pujian atau tasbihnya binatang, tumbuhan dan sebagainya kepada Allah, kepada Sang Maha Pencipta, semuanya terkandung, terkumpul di dalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ayat apapun, pokoknya kalau di dalamnya isinya mengandung tiga unsur itu, ya, ada unsur puji kepada Allah, ada unsur syukur, ya, kepada Allah, rasa syukur kepada Allah, kemudian tentang pemberian Allah kepada makhluknya, baik kepada manusia, kepada binatang, hewan, tumbuhan, malaikat dan sebagainya. Nah, itu termasuklah di dalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ya, termasuk dalam lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Rabbil alamin belum. Ya. Jadi termasuk dalam lafaz alhamdulillah. Nah, ini. Makanya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, menzikirkan alhamdulillah luar biasa. Ya. Makanya alhamdulillah seringkali dijadikan zikir kan. Ba'da sholat tuh zikir, Bu, ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, berarti hakikatnya kita sedang memuji Allah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita teh sedang muji ke Allah. Kita teh sedang ngalem kepada Allah. Termasuk kita itu sedang berterima kasih kepada Allah melalui ucapan. Ya. Alhamdulillah. Kemudian wa kullu ma fihi minal khalaiqi, setiap apa saja yang terkandung di dalamnya, pengertian tentang makhluk Allah, tentang makhluk, fahuwa tahta kalimati rabbil alamin, maka maknanya itu berada di bawah kalimat rabbil alamin. Jadi apa saja yang berkaitan dengan makhluk, apa sajalah, ya, tentang penciptaan makhluk, itu kaitannya dengan dikumpulkan di dalam kalimat rabbil alamin. Rabb yang mengatur semesta alam, ya. Rabb yang mengatur semesta alam, Rabb yang menciptakan alam ini, ya. Rabb yang merapihkan, Rabb yang merawat, Tuhan yang merawat, yang memelihara, bahkan termasuk nanti yang akan menghancurkan alam semesta. Pokoknya berkaitan dengan makhluk apapun, tentang kita, tentang alam semesta. Alam semesta ini kan makhluk, langit, bumi, bulan, bintang dan sebagainya, pohon, tumbuhan, hewan, sato, ya, semualah pokoknya yang diciptakan oleh Allah atau berkaitan dengan makhluk, itu terkumpullah dalam kata Rabbil Alamin, ya, Bu, ya. Nah, ini biar mengetahui, Ibu, paham. Jadi ketika kita nanti mengucapkan Al-Fatihah itu renungi maknanya, meresap dalam kalbu kita bahwa kita sebetulnya sedang membaca Al-Quranul Karim. Makna-makna Al-Quran berada di dalamnya dengan fadilah-fadilah yang luar biasa, ya. Ini baru kita lihat di mana sih letak terkumpulnya ayat-ayat Al-Quran itu, makna Al-Quran itu dalam Al-Fatihah, ya. Wa kullu ma fihi minar rahmati wal ata'i fa huwa tahta kalimatir rahman. Dan setiap apa saja makna yang terkandung minar rahmati, berkaitan dengan kasih sayang Allah, kasih sayang Allah kepada makhluknya, wal ata'i, dan juga pemberian Allah kepada makhluknya, fahuwa tahta kalimatir rahman. Nah, itu semua di bawah kalimat ar-Rahman, ya, ar-Rahman. Nah, ini berkaitan dengan itu, dengan kasih sayang Allah dan pemberiannya, pemberian nikmatnya kepada makhluk-makhluknya, menurunkan rizki, menurunkan hujan, ya, kemudian menimbulkan tumbuh-tumbuhan berbuah lebat, ya.
menurunkan hujan, menimbulkan buah-buahan yang lebat, menciptakan pokoknya seluruh kenikmatan lah, baik kenikmatan dohir maupun kenikmatan batin kepada kita, maka itulah terkumpul di dalam lafaz Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahman ya. Wa kullu ma fihi min dzikril afwi wal maghfirah fahuwa tahta kalimatir rahim. Dan setiap apa saja ya, yang dikatakan berkaitan dengan afwi, afwi ini memaafkan, wal maghfirati mengampuni, fahuwa tahta kalimatir rahim, nah itu berada di dalam kalimat ar-rahim. Apa bedanya Bu? Memaafkan dan mengampuni. Bedanya apa? Memaafkan dan mengampuni. Karena Allah ini memiliki sifat al-afu ya, asma Allah al-afu itu berarti zat yang maha memaafkan. Allah juga memiliki sifat al-ghafur, maha mengampuni. Bedanya apa? Memaafkan dan mengampuni. Apa bedanya Bu? Ada yang tahu? Memaafkan mungkin dalam bentuk kalimat ya. Kalau mengampuni mungkin dalam bentuk perbuatan. Ya, ada lagi yang lain? Ya, beda tuh Bu, memaafkan dan mengampuni. Ya, memaafkan dan mengampuni. Kalau memaafkan itu biasanya ya, terhadap kesalahan-kesalahan yang kecil, yang dimaklumi, yang tidak disengaja, yang tergelincir, yang terlupakan, yang lupa, itu dimaafkan. Dimaafkan. Karena sebagai manusia kan al-insanu mahal khata wan nisyan. Jadi setiap kesalahan-kesalahan kecil, manusia tidak pernah ada yang lepas daripada kesalahan. Aya pohona, ada lupanya, ada tisoledatnya. Boh tisoledat suku, boh tisoledat letah. Lamun tisoledat suku mah bareuna teu ka mana-mana, paling dina suku wungkul. Tapi lamun tisoledat letah, bareuh jeung peurihnya ka mana-mana. Sakomplek korem peurih kabeh gara-gara tisoledat letah. Ya. Itu. Bahayanya lebih besar memang kalau tisoledat letah, Bu. Ya. Gitu. Jadi kesalahan-kesalahan yang bisa dimaklumi dan dimaafkan dan tidak ada unsur kesengajaan, akibat kelalaian, akibat dorongan hawa nafsu ya, ini termasuk kategori yang dimaafkan, termasuk kekurangan-kekurangan diri kita Bu. Ini diantara ibu-ibu kan beda-beda nih kemampuannya, kekuatannya, kabisana, kapinterna kan teu sarua, tidak sama ya satu sama lain. Termasuk misalkan dalam bacaan Quran kan tidak sama fasahahnya ya. Nah gitu. Nah ini apalagi yang sudah tua mah geus nini-nini geus aki-aki di ajaran baca Fatihah ge geus balelol hararese. Teu pendak we. Betul, teu bener-bener. Ya. Gitu. Cek urang teh alhamdulillah, alhamdulillah. Anu alhamdulillah. Cik urang teh alhamdu. Nu itu alhamdu. Diulang-ulang teu pendak-pendak, Bu. Nah, ini kalau sudah seperti ini, Bu. 3 bulan diajarin enggak ketemu, sudah lepas. Diserahkan ka Gusti, pamugi-mugi Allah memaafkan. Bukan mengampuni, memaafkan kelemahan diri kita, kekurangan diri kita. Jadi enggak ulah dipaedo ngan yang bersangkutan kudu rumasa. Ulah enggeus mah dasar mah kitu balelol, giliran dibenerkeun teu rumasa. Cek saya mah bener sakieu ge gitu. Kalah marah-marah, kumaha deui da urang bisa sakieu atuh ulah mani poporongos, biasa bae atuh. Bu, salah, bukan alhamdu, alhamdu. Nya enggeus atuh da urang mah bisa nang sakieu ari maneh ka bina-bina, mun ini tahan bener wae. Pan urang mah teu bisa. Di bejaan sakitu nyurocos ka mana-mana. Gak usah gitu-gitu amat kali. Biasa aja, ya. Rumasa mohon hampura abdi teh tos teu tiasa
Ieu genggerong geus heuras, komo letah mah. Ditilep-tilep boga teu penak. Dititah tilep ka luhur kalah ka handap. Titah tilep ka handap bo kitu titah bo kalah bo deui hese. Dicungir-cungir kalah irungna nu nyengir. Lain irung nu nyengir letah. Tungtungna irung nyengir letah ngelel. Aduh, saya pernah Bu soalnya ngajarin bapak-bapak. Allah geus teu timu. Geus saeureung ceuk ngajaran ge. Moal beres ieu mah. Beak waktu sampai tenaga model kieu mah. Pernah Bu, saya ge beda waktu ngajarin anak-anak, cepat anak-anak mah. Makana geus kolot memaklumilah geus kitu pokona mah ya. Insyaallah Allah ge memaafkan. Itu maksudnya itu yang dimaafkan Bu. Kitu. Dan kita yang punya kelemahan itu yang sudah terlanjur. Karena baheulana meureun teu belajar, ayeuna karak nini-nini jeung aki-aki mulai belajar, sudah. Jangan putus asa, insyaallah Allah memaafkan. Allah Maha tahu. Jadi ulah gara-gara tuh kitu geus lah urang mah moal salat da teu bisa baca Fatihah nek. Parah gitu mah kamu. Ya, sudah tidak bisa baca Fatihah, tidak mau salat, tidak mau ngaji. Sudah parah. Insya Allah tetap saja sholat, tetap ibadah, tetap bae ngaji, tetap bae baca Quran. Sanajan tetap hese ge ketemuna insya Allah dimaafkan. Nah ini yang jenis dimaafkan yang begini Bu. Makanya jangan kecil hati. Anu pinter, anu bisa geus ulah maidoan bae karunya. Ulah hayu digelendengan. Pugus nyaho kitu ayana. Hayu we. Setiap pengajian, Bu salah eta. Heuh kumaha deui? Sampai cur cimata keluar ceurik. Gitu. Ulah karunya tungtungna teu daek pengajian geus antepkeun lah nu kitu mah geus tinggalkeun hayang nyaho kumaha manehna antep. Ya gitu, kecuali yang masih muda yang bisa betulkan oleh kita, apalagi anak-anak ya gitu. Itu contohnya Bu yang begitu ya, contohnya yang begitu ya. Contoh yang lain juga banyak sebetulnya yang dimaafkan itu Bu, seperti dina salat gitu kan. Dina salat aya Bu nu salat hese nekukna ieu ramu belakang karena meureun waktu kecilnya tidak terbiasa ketika duduk iftiras atau tasyahud susah ditilepin kakinya gitu tuh ngacir we gini terus begitu ditilepin nyeri Pak. Nah karena sudah kolot geus teuas urat-uratna jeung tulangna. Dia baru belajar setelah umur 60. Karena karaka penak baheulana meureun tara-tatanya jeung teu aya nu ngabejaan. Pak, salah, bukan begitu cara duduk tasawuf teh. Terus kumaha Pak Ustad? Kudu kieu teh rada nilep. Cobaan. Nyeri geuning Pak Ustad. Udah mah geus 60 tahun teu bisa. Begitu dipaksakeun trek kalah ngagoak. Aduh, kumaha geus kieu Pak Ustad? Teu kumaha. Tetap salat silahkan dengan posisi yang sama. Ya. Makanya Ibu, kalau kita sedang sholat melihat orang lain sholat, husnuzon saja, ya, ulah buru-buru nyalahkeun. Mentang-mentang orangnya salah diukna model kitu lain dan kitu cek ajaran ge, cek dina pengajian ge bukan begitu, cek ustad ge, yo sukuna kuduran nekuk, jarinya nekuk gitu tuh. Padahal dia sedang sakit atau tadi itu, jangan buru-buru, ya, biarkan saja dulu, ya. Kecuali sudah tahu bahwa dia bisa nekuk masih tetap gitu, baru betulin oleh kita. Nah itu dimaafkan yang begitu juga. Banyak betulnya yang dimaafkan Bu, banyak ya hal-hal seperti itu. Ya, kalau mengampuni ini berkaitan dengan dosa-dosa atas kesengajaan, atas dorongan hawa nafsunya dia. Sengaja nyaan eta mah gitu, melakukan dosanya itu sengaja. Nah dia harus mohon ampun kepada Allah. Tidak cukup minta maaf, tapi harus betul-betul mohon ampun kepada Allah dan sekaligus bertaubat. Ya, bertaubat kepada Allah. Nah inilah makanya disebut maghfirah atau ampunan. Ini tertera dalam kalimat Ar-Rahim, ya, Ar-Rahim dari Allah. Wa kullu ma fihi min awsafil qiyamah, dan setiap sesuatu yang berkaitan maknanya yang menyifati hari kiamat, fahuwa tahta kalimati maliki yaumiddin, maka itu berada di bawah kalimat maliki
yaumiddin. Ya, yang merajai hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Jadi apa saja ayat-ayat yang menceritakan tentang akhirat, tentang hari akhir, tentang kiamat, itu semua berada di bawah kalimat maliki yaumiddin. Semuanya, Bu. Jadi kalau Ibu menemukan ayat-ayat tadi, bisa Ibu, oh ini berkaitan dengan sifat Rahman Allah, dengan Rahim Allah, dengan Alhamdulillah, dengan Rabbil Alamin, ya, termasuk dengan maliki yaumiddin. Ketika membaca Al-Quran, menemukan ayat itu, ternyata masuknya ke kalimat-kalimat ini, maliki yaumiddin, ya, itu berkaitan dengan kiamat. Wa kullama fihi min bayanil hidayati wa du'ai wasyababi 'alal Islam fahuwa tahta kalimati ihdinas siratal mustaqim. Segala apa saja maknanya yang berkaitan dengan penjelasan hidayah. Nah, tentang hidayah, tentang petunjuk, tentang doa, ya, tentang ditetapkannya di dalam Islam, maka semua itu terkumpul di dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tentang petunjuk, hidayah dari Allah, tentang doa, ya, doa-doa yang dipanjatkan dalam Al-Quran kan banyak doa-doa, Bu, ya. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kan gitu, ya. Apalagi doanya yang lain, ya. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah gitu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah itu doa-doa itu banyak, ya, banyak dalam Al-Quran. Itu semua masuk dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Terkumpul di situ. Wa kullu ma fihi min bayani sifatis salihin fa huwa tahta kalimati siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan setiap makna-makna, ya, yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang soleh, ini terkumpul maknanya di dalam kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi yang membicarakan tentang kesalehan, kesolehan, kebaikan, ya, ketakwaan, ya, tentang keberbaktian, birri wal taqwa, itu semua terkumpul dalam kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang mendapat nikmat, ya, itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang mendapat nikmat mereka itu. Nah ini jadi membicarakan tentang kesolehan, orang-orang yang baik, orang yang soleh, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan nanti hidupnya di surga, dan seterusnya. Tentang kesolehan, tentang kebaikan dari orang-orang itu, maka ini masuk dalam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa kullu ma fihi minal ghadabi, dan apa saja yang berkaitan dengan makna kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah, Allah bendu, Allah murka kepada orang itu, kepada perbuatan orang itu, fa huwa tahta kalimati ghairil maghdubi, ya. Jadi ini berada di bawah kalimat ghairil maghdub, yaitu bukan orang-orang yang dimurkai. Maghdub ini ghadab, yang dimarahi, orang-orang yang dimarahi. Jadi ada orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin. Itu orang-orang yang mendapat nikmat. Jadi ada golongan orang yang mendapat nikmat dari Allah, Bu, yang akan dimasukkan ke dalam surga, yaitu pertama adalah minan nabiyyin, orang-orang atau para nabi, wasiddiqin, orang yang benar, wasuhada, orang yang mati syahid, seperti yang di Palestina sekarang tuh, Bu. Masya Allah, yang di Palestina itu, Masya Allah, itu mereka sudah syahid semua, Bu. Syahid semua di sana. Udah nggak dihisab lagi kalau orang yang syahid tuh, Bu, nggak ditanya lagi. Di alam barzahnya, di alam kuburnya nggak ditanya lagi sama malaikat mungkar nakir, sudah langsung dijemput oleh malaikat rahmat, dibawa ke hadrat Allah di tempat yang mulia, terbang, hiber. Masya Allah, Bu, ya. Apa kita ke Palestina aja ya, daripada ruwet di komplek orang merungsing supaya teraka surga, ya. Tapi ke Palestina ge ulah ulin berjuang di sana, ya.
Ya, ke sana cuman piknik doang, nah tuh lain syahid piknik mah. Ya, berjuang ya, membela Palestina. Ya kita mah dari sini doa sajalah ya. Berdoa saja untuk Palestina. Hati kitanya sambungkan dengan saudara-saudara kita di Palestina di sana. Karena mereka yang syuhada itu termasuk orang yang mendapatkan nikmat dari Allah yang dijamin masuk surga bi ghairi hisab. Syahid ini. Yang syahid ini tanpa hisab lagi, nggak ditanya di alam kubur, nggak ditanya nanti di mahsyar, nggak ditanya, mau langsung blus ke surga ya. Makanya orang yang syahid tubuh, yang mati dalam peperangan, nggak dimandikan, nggak dikafani, langsung dimasukkan ke kuburnya ya, dengan pakaian-pakaian yang penuh darahnya. Enggak bu, nggak dimandikan lagi, nggak dikafani, langsung dimasukkan, disolati, setelah disolati dimasukkan ke dalam kubur dengan pakaian-pakaian ketika waktu syahidnya itu, orang yang gugur dalam peperangan ya, langsung. Makanya darahnya bau kesturi harum tuh. Kalau orang syahid mah kudu dimandian, teripuh-ripuh neangan memandi pemandi mayat, teripuh-ripuh tuh kudu langsung dikubur gitu. Tapi syahid ya dalam rangka membela agama Allah ya, syahid yang demikian. Nah kalau orang yang maghdub, yang dimurkai ini orang-orang yang durhaka kepada Allah, jelema nu durhaka, yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah ya. Ini adalah orang-orang yang maghdub ya, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama fihi fi dzikril ahwa'i wal bada'i fa huwa tahta kalimati waladhdallin. Dan setiap makna yang berkaitan dengan orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya di dalam kesesatan, maka dia termasuk dalam kalimat waladhdallin. Dan orang-orang yang tersesat jalan, orang-orang yang kasasar ya, yang tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul. Ini orang yang kesesat, yang tersesat, yang sasar, yang keluar dari Islam ya. Nah itu Bu, 7 ayat ya Al-Fatihah yang merupakan himpunan atau berkumpulnya makna-makna surat Al-Quranul Karim di dalam suratul Fatihah. Nah inilah ibu-ibu sekalian ya, istimewa sekali suratul Fatihah ini. Makanya ketika kita membaca surat Fatihah berarti kita sudah membaca ya, makna-makna yang ada, yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu surat Fatihah ini menjadi rukun di dalam sholat. Makanya wayahnya yang pertama kali bagi orang yang baru belajar Al-Quran, yang pertama yang harus diajarkan itu udah surat Fatihah sebelum yang lainnya, bahkan harus sampai hafal, karena surat Fatihah ini merupakan rukun di dalam sholat. Kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Jadi kalau kita tidak membaca surat Fatihah, batal sholatnya, tesah. Yang namanya rukun mah, kalau rukun di perkara itu ya tertinggal, maka tidak sah ibadah itu. Jangankan tertinggal, makanya salah saja itu sudah bisa membatalkan. Makanya harus betul-betul surat Fatihah ini ya, harus betul-betul dikuasai membacanya. Lebih-lebih lagi lah kemudian dihayati maknanya. Setelah kita memahami itu, hayati maknanya oleh kita semua. Kalau surat-surat yang lain itu sunnah Bu, bebas kita milih, tidak ditentukan surat yang mana. Kalau surat yang lain silahkan pilih oleh kita, mau yang panjang, mau yang pendek, mau seluruh. Artinya seluruh dalam satu surat itu dibaca semua boleh, atau hanya setengah boleh, bahkan satu ayat saja yang kita baca cukup. Makanya ada yang ini, yang sholat taraweh tidak tahu di manalah, pokoknya ayat benuk itu sholat tarawehnya cepet.
Setelah waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Allahu Akbar. Sugan teh terus aing mah. Borogeus reuwas. Yasin euy. Cuman saayat Yasin mungkul. Cuma rada eureun Yasin. Geus deg-degan ya urang ya. Allahu Akbar. Allah. Sah. Makanya ulah ribut. Namun anu kitu ngan paling kabina-bina teu ngan surat nu lain. Atuh pendek mah atuh ina atau ina kal kausar ya. Bisi embung nu panjang mah gitu. Ulah Yasin teuing. Begitu laporan yang lain, hebat di ditu mah euy. Waktu tarawih surat mana? Surat Yasin di ditu mah. Anu bener Yasin teu salah. Betul. Cuman saayat Yasin mungkul pisan. Mending lamun dilanjutkan Yasin wal Qur'anil Hakim dan seterusnya mending. Ima Yasin, Allahu Akbar. Engke teh kitu deui Hamim, Allahu Akbar. Pan banyak Alif Lam Mim. Itu satu ayat, Bu. Itu masuknya kategori ayat mutasabihat. Ayat mutasabihat ini kalau di dalam tafsir yang salafiyah, tafsir Jalalain dan sebagainya, itu tidak dikasih makna. Jadi ketika misalkan Alif Lam Mim, naon dinya teh tafsiranna teh wallahu a'lam bimuradih. Jadi hanya Allah saja yang tahu yang dimaksudkan daripada kalam itu. Mereka tidak berani untuk menafsirkan. Ini disebut ayat mutasabihat. Ayat yang tidak diketahui maknanya apa. Jadi Hamim, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, Hamim Ain Sin Qaf, Alif Lam Hamim Ain. Nah, banyak kan gitu. Alif Lam Ra, Hamim Ain Sin Qaf, ya. Nun, ada kan? Ada ya? Pernah baca enggak? Kalau enggak ketemu can baca Quran ya. Ngeunaheun, sok ngeunaheun. Ngeunaheun. Bismillahirrahmanirrahim. Cuk jamaah teh Allah. Nun. Sadaqallahullah. Aing borogeus sebut Allah. Ya. Jadi satu ayat itu teh dengan main-main. Inilah mukjizat Al-Qur'an yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab samawi yang lain. Makanya tidak ada satu orang pun yang bisa membuat seumpama Al-Qur'an. Enggak ada yang bisa. Para penyair-penyair Arab jahiliyah dulu berusaha untuk menandingi Al-Qur'an. Tidak ada yang bisa. Dan ini mah bukan ucapan Nabi Muhammad, bukan. Ini mah wahyu dari Allah. Makanya tidak bisa. Itu ada ayat-ayat mutasabihat yang indah sekali. Waktu juga tadi nun gitu kan. Kan hese ngamanana ge. Makanya para mufasir memaknainya apa? Mengatakannya apa? Wallahu a'lam bimuradih. Atau wallahu a'lam bis-shawab. Tidak berani untuk menafsirkan itu. Ya, tidak berani. Lebih baik maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian ibu-ibu sekalian, berkaitan dengan suratul Fatihah ini, ya. Ketika ibu-ibu di dalam sholat nih, baca surat Fatihah, itu sebetulnya kita sedang ngobrol dengan Allah. Jadi ketika kita sedang membaca surat Fatihah itu, kita sedang ngobrol dengan Allah, Bu. Sedang curhat dengan Allah itu. Ini biar ibu-ibu makin anteng sholatnya, makin menghayati ketika sholat. Jadi ketika membaca surat Fatihah itu, ya, karena di dalam surat Fatihah ini kata Allah, surat Fatihah ini dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian untukku kata Allah, satu bagian yang lain itu adalah untuk hamba-hambaku. Dibagi dua, Bu. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat atau lafaz dalam Al-Fatihah itu, Allah langsung jawab itu. Ini. Jadi kita teh sedang curhat dengan Allah ketika salat itu. Sedang dialog. Ya. Ketika kita mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apa jawab Allah?
hambaku sedang memujiku, cek Allah. Tuh. Ya. Hambaku sedang memujiku, kata Allah. Jadi ketika kita mengucapkan itu teh, alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku sedang menyanjungku, kata Allah. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah merupakan asma Allah. Asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Berarti pada saat kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti kita sedang menyanjung Allah. Makanya Allah langsung menjawab, hambaku ini sedang menyanjungku. Jadi Allah ada, Bu, melihat kita dan berada di depan kita sesungguhnya ketika salat itu. Jangan sampai kita menganggap Allah tidak ada ketika kita sholat. Bari julang culak cilek neangan Allah di mana? Aing rek sholat Allah di mananya? Di teangan. Di teangan ka dapur teu pendak nu aya tarasi jeung lauk asin. Teangan ka kamar eueuh nu aya bapana keur ngagoler. HS. Teangan ka hareup eueuh aya ge ucing deui keur ngagoler sarua bae siga bapana keur ngagoler. Ya ucing jeung bapa sarua wae ngagoler ngan beda tempat tungkul. Tidak usah dicari, ketika kita sedang sholat itu Allah ada menyaksikan kita, bahkan menjawab setiap kalimat-kalimat. Itu hanya khusus di surat Fatihah, Bu. Ini istimewanya surat Fatihah, khusus. Kalau dia surat-surat lain enggak. Makanya wayahnya, maka tadi surat Fatihah ini pelajari dengan sungguh-sungguh, perbaiki bacaannya, minimal surat Fatihah aja. Kalau misalkan nu lain can bisa, sudah tidak baca surat nggak apa-apa, nggak baca bismillah baik. Jadi henteu satu naon, Bu. Kalau misalkan Fatihahnya udah bisa, loh Pak Ustadz saya suratnya cuma Fatihah aja, yang lainnya belum bisa. Nah atuh ya hampura, ya dihampura, tapi ulah terus-terusan dihampura. Ayeuna dihampura, manya ayo geus 7 tahun kudu dihampuraan bae. Riet ngahampuraan selama 7 tahun melila teuing. Ya, gitu. Cukuplah 3 poe dihampura, isukanana bisa gitu. Jadi itu ibu-ibu sekalian, ya, gitu. Nah, naon tadi ngomong naon tadi? Bu, ngomong apa saya tadi, Bu? Lupa. Saya lamun geus lupa sok poho saya. Dihampura ya. Nah tadi oh Ar-Rahmanir-Rahim. Iya Ar-Rahmanir-Rahim ya, tadi itu sampai situ, hambaku sedang menyanjungku. Setelah Ar-Rahmanir-Rahim apa? Maliki Yaumiddin. Jadi ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, kata Allah, hambaku sedang memuliakanku. Sedang memuliakanku. Yang pertama tadi alhamdulillahirabbil alamin, memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, menyanjungku, kata Allah, Maliki Yaumiddin, memuliakan aku. Karena tidak ada lagi raja di raja, sang maharaja kecuali Allah. Dah. Tuh. Sedang memuliakan aku, karena tidak ada zat yang maha mulia angin Allah. Tidak ada, Bu. Kalaupun ada makhluk yang dianggap mulia, itu karena dimuliakan oleh Allah. Tapi pemilik kemuliaan sejati adalah Allah. Dan tidak akan hilang kemuliaannya. Dari manusia mah bisa leungit kemuliaanana. Ayeuna dihargaan ku manusia ge, isuk page teu duka. Kan gitu. Banyak yang tadinya dimuliakan tungtung ngagejlok jadi dihinakan. Itulah manusia. Tapi Allah mah kemuliaannya tidak pernah hilang apalagi berkurang. Tidak pernah berkurang apalagi hilang, tidak. Makanya ketika kita mengatakan Maliki Yaumiddin, hambaku sedang menyanjungku. Hambaku sedang memuliakanku. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini dibagi dua. Kalau yang pertama tadi, yang 3 ayat tadi itu khusus untuk Allah, memujiku, menyanjungku dan memuliakanku. Nah, untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini 2 cek Allah. Yang setengah untuk iyyaka na'budu, yang setengah untuk aku. Iyyaka na'budu berarti kepadamu kami menyembah. Ini untuk Allah, dan menyembah mah kepada Allah. Tapi iyyaka nasta'in ini untuk kamu hambaku cek Allah.
Jadi ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setengahnya untuk aku iyyaka na'budu dan setengahnya lagi untuk kamu. Maumu apa sayang? Teh cek Allah. Mau minta tolong apa cek Allah teh kitu tah. Ya, sekarepmu kamu pengen apa aku penuhi kata Allah. Tuh, Bu. Luar biasa surat Fatihah ini. Makanya kalau kita habis berdoa atau bisi hese-hese mah Bu, teu bisa ngadoa. Geus saya mau ukuranna nu teu bisa belar, nu bisa mah tong diomongkeun. Karena lo bagian nu teu bisa dibandingkan nu bisa. Kumaha Pak Ustad abdi mah teu tiasa ngadoa. Terus atuh muhun tapi ari kahayang loba. Ngadoa teu tiasa. Pang belegug-belegug na curang. Ari kahayang loba ngadoa teu bisa. Tapi Allah mah murah, Bu. Geus teu naon, ucapkeun. Hayang naon? Itu bahasa kita aja. Ya Allah, abdi nyuhunkeun ya Allah selamat dunia akhirat ya Allah. Sanajan abdi tala salat ke hoyong salamet ya Allah. Ulah kitu ngadoana sia. Kuras kumaha? Ulah disebutkeun tara salatna, salah eta mah. Terus kumaha? Ya Allah abdi hoyong salamet ya Allah sanaos abdi kieu oge kayana muhun. Amin gitu. Ya Allah abdi hoyong seueur artos ya Allah sanajan abdi teu usaha teu pegat megawe ge. Ya. Nah, kita berdoa yang baik-baik ya Allah, berikanlah rezeki kepada hamba, berikanlah kesehatan, berikanlah kemaslahatan fid dini wa dunya wal akhirat, di dunia jeung di akhirat. Al-Fatihah. Ya gitu. Tutup ku Al-Fatihah, Bu. Nah, tutup ku Al-Fatihah. Atau sebelum itu ucapkan begini, Bu. Jadi saya kasih tahu yang gampang aja dah. Bisi dibere doa anu panjang meriut, 7 mulut teu apal-apal. Geus ku bahasa ibu be. Nu penting mimiti baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin bisa meureun eta mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eta nu penting. Awali dengan itu. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim. Nu gampang-gampang be. Istighfar, sholawat, hamdalah. Hamdalah, istighfar, sholawat. Hamdalah, sholawat, istighfar. Tilu heula ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, abdi hampura ya Allah, seueur dosa ya Allah, hirup taripu wae ya Allah, ieu bapana teu digawe ya Allah. Sedangkan di dapur teh beas, teh minyak-minyak cair teh ya Allah, kedah kumaha abdi gitu. Terus ngadoa. Wis beres terus gitunya. Nah, dengan atau kalawan kamurah kemuliaan surat Fatihah abdi nyuhunkeun atau saya memohon kepada Allah dengan mukjizat dan kemuliaan surat Fatihah ya Allah supados. Nah, jadi sememeh itu sebelum mengucapkan bahasa kita, Bu. Tadinya kan ini dulu alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Baru di situ ngomong ya Allah, dengan kemuliaan surat Fatihah dan mukjizat surat Fatihah abdi nyuhunkeun ieu itu. Biasanya eta nu panjang. Ari selawatna mah saeutik, selawatna mah. Istighfarna ge ngan sakali, pamentana loba. Ieu itu terus kabeh disebutkeun ti A sampai Z. Sampai ka bubuk-bubukna disebutkeun. Karena itulah manusia mah loba kahayang. Nah, santos kitu baru Al-Fatihah. Nah, bisa Al-Fatihah meureun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai waladhdallin amin. Usapkeun, Bu. Gitu. Terpenuhi sudah doa kita. Bisi hese ngadoa. Karena kebutuhannya banyak. Giliran kebutuhan aduh ya anak rek sakola ngadoana naon nya supaya ngadoakeun anak sakola bingung. Nanya ka tetangga, Bu naon? Ieu ngadoakeun anak supaya ujianna lulus kumaha nya? Tuh yang urang itu nyaho cenah. Ngan nyaho teh ngan robana atina we fi dunya hasanah fil akhirati hasanah. Itu juga bagus itu, Bu. Mati itu. Itu doa sapu jagat, artinya doa beres ku eta mah. Di dunia hasanah, di akhirat hasanah, terhindar dari neraka, asup kana surga. Betul, semudah. Makanya doa sapu jagat. Rata-rata itu. Dan yang berangkat haji dan umroh itu, Bu. Karena ripuh diajaran ada manasiknya kan tebal bukuna. Dibaca liur macana laleutik hurufna diapalkeun komo geus lah begitu tawaf teh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hayu diulang-ulang.
teu nyaho di tukangna aya Nyi Hasanah sia mah aing nu disebutkeun aing cek si Komariah sebutkeun aing sekalian Komariah ulah ngadoakeun hasanah deui sakali-kali Robbana atina fid dunya Komariah wa fil akhirati Komariah. Jadi iri nu ngaranna Komariah ari Pak Ustad nyebutkeunna hasanah deui abong-abong cenah Hasih Hasanah masuk merean kue ari abdi matara teu disebut-sebut lain kitu dah memang kudu kitu maksudna da maksudna ge hasanah itu kebaikan lain ngaran jelema ya. Nah itu Bu di Fatihah ini luar biasa Bu, Allah jawab. Nah terus sampai mana tadi poho deui Al-Fatihahna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau ini seluruhnya untuk hambaku kata Allah. Ya. Mulai dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu seluruhnya untuk hambaku, apa yang kamu inginkan, keinginan, hajatmu, keinginanmu, cita-citamu. Aku penuhi kata Allah. Masya Allah Bu, makanya ketika ngucapin Fatihah bener-bener Bu, bener-bener ulah lalawara ina lapatkeun leungeun ayeuna siga nu nyiuk. Jadi lamun eta ngadua teh kieu tah buta kieu kita supaya dieu tah supaya asup kabeh ka dieu tampanan ulah ieu mah ngadoa Allahumma sholli ala sayyidina cek malaikat sia serius ari menta iya mah keur mah amin amin ya itu nu ngadoa amin 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 alah ngelembreh kieu serius ngadoa aja minta aja enggak serius itu malaikat jengkel budak kepretan kan teu karasa ieu leungeun kumaha sih gitu karena Nabi juga begini Bu Nabi gitu nah kieu buta kieu tah terus pancekeun panona kana ieu Bu ya kieu boleh ngan loba nu murag nya loba nu murag begitu dibare ku malaikat murag deh bolos ari kieu mah kan Bu ya begitu malaikat mereka murag ais beunang saudara benang iya coba lamun kieu begitu molos euy wah teu benang-benang akhirnya kieu halah teu benang-benang amin gini akhirnya aminnya ripuh ya gitu serius gini Bu bari mancengkeun panona ke sini tah dia itu nah terakhir tiupkeun Bu kadinya lamun urang misalkan komo misalkan jang kesembuhan mahnya jang obatan awak niat ngobatan awak karena surat Fatihah ini juga bisa dijadikan obat Bu Al-Quran itu bisa dijadikan obat cek Allah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin ya. Dan diturunkan Al-Quran ini menjadi sifat pengobat wa rahmatal lil mu'minin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman jadi bisa jadi obat. Makanya sok aya ruqyah teh nya itu jadi obat eta Quran eta wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin sifat teh obat dohir jeung obat batin lain ngobatin nu kasurupan wae lain dan nu kasurupan mah kadang-kadang teu kudu dibacakeun Quran ada Bu yang kasurupan teu kudu dibacakeun Quran kepret we jeung cai cager kadang-kadang karena kasurupanna bobohongan alah pura-pura kasurupan kasurupan kepret jeung cai ruas dia ya aya nu kasurupan gara-gara dicarekan ku salakina aya kasurupan ya. Jadi kasurupan teh tidak selalu harus pakai Quran tapi itu bisa menjadi obat dohir bisa menjadi obat batin gitu. Baca surat Fatihah tiupkeun kana cai baca Bu tiupkeun waladhdallin amin tiupkeun nyuhunkeun ka Gusti Maha Suci diinumkeun atau disiramkeun. Nah kalau untuk badan kita niat tiupkeun kana tangan
Usapkan bu, terus ke seluruh badan, terutama nu bagian nu nyeri. Waduh, nyeri cangkeng, usapkan dengan cangkeng. Rada lila tapi cangkeng mah 2 jam ya. Sampai terasa. Engke teh karasa bulam kurang ditiupkeun sok rada haneut dina leungeun. Nah, biasana sok rada ada muncul urang teh mah dina ieu teh rada naon, sing sireumeun kesetrum. Eta tandana asup bu. Sok. Makanya yang serius, ulah mengambrek ya. Amin. Alah. Ai, bari jeung ngaleh-leh kitu bari jeung rada tunduh teh amin. Aya nu kitu bu, bapak-bapak, ada yang begitu, enggak tahu ya ibu-ibu mah sarua meureun. Makanya suka ruwet saya mah kalau ada yang amin-amin begitu tuh. Ngaminin aja males amat gitu. Batur nu ngadoa, ya ngaminkeun nu manis sumeh gitu. Giliran kana berkatna mah penghulana. Batur can balik mah geus ti heula, abdi ti payun cenah. Bari mawa ngijingjing berkatna. Ari giliran amin-amin mah ngalemreh kieu. Alah. Ya, yang serius minta sama Allah ya, yang khusyuk gitu. Karena ketika kita berdoa, maka insya Allah ya, termasuk mendoakan orang lain, maka berbalik kepada kita dan berbalik kepada kita. Ya. Kalau doa suruh diusapin tempat yang sakit, biarpun ada muknanya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa bu. Apalagi buka dulu muknanya. Nggak usah, jangan dibuka bu. Nggak usah. Nanti repot yang di belakang ibu. Ya, repot. Nggak usah bu. Walaupun ada mukenanya, biarin aja terus. Usapin semua. Dan saya juga sama bu, kan saya juga sholatnya pakai baju. Nggak dibuka dulu baju. Ribet nggak buka baju mah. Ya. Kumaha kalau yang sakitnya dina bujur. Banyak kudu morosotkeun sarung. Riweuh. Nggak usah. Ya, tetap aja begini. Sok. Nah, para regel, tak kalau misalkan rada parah tempel bu, tempel sambil bacakan. Bacakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Tambahan di awalna, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Terus 3 kali diurutan sambil diurutan bu, gitu. Atau kalau ibu susah misalkan minta suami ibu payahna, pang jampekeun, jampe. Setengah genap nggak kerasa ya. Padahal aya keneh jampena ya, tapi geus lah, udahan ya. Hah? Iya. Ini bisa dipraktekkan bu. Yang penting kita yakin. Surat Fatihah luar biasa. Surat Fatihah bu ya. Insya Allah. Sok dipraktekkan terus setiap baada sholat. Engke mending insya Allah mending. Ya mending. Gitu. Ya. Termasuk tadi misalkan untuk obat yang suami, yang anak-anak, bacakan surat Fatihah. Ke hujan ya? Alhamdulillah. Sono karena hujan bu ya. Udah lama nggak dikasih hujan, kangen sama hujan. Ya, itu. Jadi Al-Fatihah ini juga bisa dijadikan obat dan termasuk qabulnya doa. Sebab kalau doa yang tidak diawali apalagi ditutup dengan Fatihah itu nggak qabul bu. Maka selalu begitu terakhir teh Al-Fatihah. Nah itu rahasianya supaya qabul langsung. Betul, karena terkumpullah semua hajat, keinginan dan pemaksudan kita dalam surat Fatihah cek Allah tadi itu. Allah sudah tahu. Walaupun awalnya kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, nggak apa-apa. So, silahkan. Allah mah tahu, ngerti. Ibu mau bahasa apa? Bahasa Cina kayak silahkan. Ngertiin Allah mah. Ya, ya, ngerti semua. Nggak usah pusing-pusing bu. Ya, gitu. Silahkan, ya. Tapi gunakanlah dengan bahasa yang baik. Jangan mentanya tadi. Ya Allah, saya nggak kuat masuk dalam neraka ya Allah. Pengen masuk surga aja ya Allah. Walaupun saya nggak pernah ngaji ya Allah, nggak pernah puasa. Pengen masuk surga aja ya Allah. Cuma malaikat beleguk. Gitu. Itu masalah doa yang begitu mah. Ya, gitu.
Nah, insyaallah Ibu-ibu sekalian, termasuk bapak-bapana, aya seberapa urang bapak-bapana teh lumayan lah. Lumayan jang jujur bapak teh. Bapak-bapana jang jujur aya lumayan. Aya. Jadi itu barangkali Bu mengenai Fadilah Al-Fatihah ya. Pada kesempatan hari ini, mulai hari ini setelah waktu itu bismillah, seriuskan baca bismillah Bu, itu juga luar biasa. Dawamkan oleh kita, rek naon we baca bismillah. Kalau sudah nyerap Bu dina diri kita, waduh, itu mati Bu. Atuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Kutubur Rabbani Bu, cuman mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kum biidnillahi ta'ala. Jadi Bu, qabul teh kitu. Teu panjang-panjang. Kalau orang yang sudah ijabah mah untuk kayak naon kayak ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin, panjang hadaratna kaburu beak. Cukup mengatakan begitu, bismillahirrahmanirrahim, kum biiznillahi ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Bismillah itu luar biasa, makanya dawamkan supaya nempel dina jantung, nempel dina darah, nempel dina getih, nempel dina genggong, nempel dina kulit, dina daging, dina tulang, dina roh kita. Begitu juga Fatihah Bu. Kalau yang rajin misalkan baca Fatihah nah terus sehari gitu ya, berapa kali gitu. Nah, atau minimal gitulah ya, setiap apapun baca Fatihah, apapun baca Fatihah ya. Insya Allah Bu, Masya Allah itu jadi obat, nyala lingkir semuanya lah Insya Allah, penyakit, kesulitan segala macam ku suratul Fatihah. Nah itu Bu ya, fadilah daripada suratul Fatihah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan bisa menjadi amalan ya. Kelihatannya sederhana dan insya Allah ibu-ibu bisa melaksanakan ya, asal mau dan itu sulit gitu ya. Saya tidak ngasih yang sulit-sulit lah untuk ibu-ibu supaya ibu-ibu bisa melaksanakan, tapi tidak mengurangi fadilah dan keutamaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Razak ya Fatahu ya Razak ya Qawi ya Matin ya Hasibu ya Jalil ya Hasibu ya Jalil ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana ya Ma'bud walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazatan minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'ani sari' abaidna wa qdi hawaijina min umuri dunya wal akhirah. Allahumma balligh maqasidana al khair, Allahumma balligh maqasidana al khair, Allahumma balligh maqasidana al khair. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkeun Bu, ayo mulai tiupkeun. Tiupkeun kana tangan heula, ulah waka diusapkeun. Lebar bisi mawur. Tiupkeun baru diusapkeun, ya. Ulah waka diusapkeun bisa cakak-cakak. Ah itu Bu, insyaallah ijabah kabul. Hujan tuh. Begitu hujan, Bu, terakhir nih sebelum saya tutup dengan salam, apabila ada hujan yang awal setelah kemarau panjang, hujan pertama ngadoa Bu di hareup imah. Itu adalah saat yang ijabah Bu. Tak ayeuna ge hujan pertama, ngadoa ibu-ibunya. Sok walaupun di sini silahkan kepada Allah. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.